Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembagian tanah berdarah 8. Wajah Bai Sheng di arena tiba-tiba menjadi sangat merah darah. Ini menarik perhatian orang-orang di galeri tontonan. Segera, banyak orang terkejut saat percakapan pribadi terdengar. Alis Xiao yang sedikit dirajut. Dia bisa merasakan aura Bai Sheng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, Du Qi yang menggeliat di atasnya jelas menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat saat ini. Teknik rahasia, tidak disangka orang ini juga mempraktikannya. Namun, peningkatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada perubahan misterius 3 misterius. Dari penampilan kekuatan Du Qi-nya, tampaknya itu hanya meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Terlebih lagi, dari ekspresi-ekspresinya, terlihat jelas bahwa itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan merangsang pendidihan darah seseorang. Jenis metode ini adalah salah satu jenis teknik rahasia yang lebih lemah. Xiao Yan bergumam pelan. Biasanya, teknik rahasia dibedakan dari yang baik dan yang buruk. Sesuatu seperti bagaimana dia menstimulasi api surgawi untuk meningkatkan kekuatan pribadinya dapat dianggap sebagai yang sangat baik, sementara yang Bai Sheng merangsang darah untuk meminjam kekuatannya dapat dianggap sebagai yang buruk. Bahkan, namun, tidak peduli apakah itu bagus atau jelek, teknik rahasia adalah hal yang sangat langka. Ini bisa menjadi faktor penentu selama momen kritis. Dalam kasus yang lebih serius, itu bisa menentukan pemenang dalam pertempuran. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Sheng. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat matanya yang tertutup oleh aura berdarah. Dia menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap saat tangannya memegang tombak panjang dengan erat. Do Qi kuning pucat yang dibasahi dengan warna darah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombaknya di dalamnya. Benang energi berwarna darah berkeliaran tanpa batas di atasnya, seperti banyak ular darah yang sangat kecil. Tombak panjang itu diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan di sisi yang berlawanan agak jauh. Sudut mulut Bai Sheng tanpa sadar terbelah menjadi senyuman ganas saat dia merasakan energi kuat yang mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya. Tawanya parau, seperti bilah yang melewati kaca, menyebabkan gendang telinga beberapa orang merasakan sakit yang menusuk. Alis Xiao yang dirajut tanpa meninggalkan jejak setelah dia dikunci oleh tombak panjang Bai Sheng. Sebagai pihak yang terlibat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa yang pertama pada saat ini berbeda dari sebelumnya. Teknik rahasia semacam ini tampaknya meninggalkan beberapa area yang diinginkan. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Matanya, yang menatap Bai Sheng dengan saksama, tiba-tiba menyusut. Cahaya berwarna perak di bawah kakinya dengan cepat berkedip dan muncul. Mengikuti kilatan cahaya perak, tubuh Xiao Yan langsung menghilang dari tempat aslinya. Saat Xiao Yan menghilang, sosok manusia yang ditutupi oleh cahaya kuning berdarah melintas dan mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu. Tombak panjang berwarna darah itu seperti petir berwarna merah darah yang muncul tanpa suara sedikit pun. Akhirnya, tiba-tiba menembus tanah tempat Xiao Yan berdiri. Pertarungan yang tiba-tiba meletus di dalam arena hanya terjadi dalam hitungan detik. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar penonton hanya bisa melihat sesosok manusia mencapai tujuannya dalam sekejap dan tombak panjang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Seberapa cepat, cukup banyak orang di galeri menonton menelan air liur mereka saat ini saat mereka bergumam karena terkejut. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka menerima serangan seperti hantu Bai Sheng lebih awal, kemungkinan mereka hanya akan bisa merasakannya setelah tombak panjang menembus tubuh mereka. Tubuh Xiao Yan muncul lebih dari 10 meter dari tempat tombak berwarna darah itu mendarat di tanah. Wajahnya membawa sedikit keterkejutan saat dia memandang Bai Sheng yang muncul di tempat dia sebelumnya.
Bai Sheng memegang tombak panjang berwarna merah darah saat dia melakukannya. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, tampaknya tidak hanya kekuatan Bai Sheng meningkat pesat, tetapi bahkan kecepatannya juga meningkat. Jika Xiao Yan tidak memiliki kelincahan dou teknik Wei seperti gerakan 3000 petir, kemungkinan tidak akan mudah untuk menghindari serangan itu sebelumnya. Bang! Bai Sheng mengangkat wajahnya yang gelap dan dingin setelah serangannya meleset. Dia menatap Xiao Yan yang tidak jauh saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang itu bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ujung tombak terangkat. Tanah batu yang ditembus lolos dari penjepitan tombak. Beberapa pecahan batu berputar dan melesat ke arah Xiao Yan pada saat itu. Mata Xiao Yan menyipit. Dia mundur selangkah dan mengangkat penggaris yang berat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya sebelum segera memotongnya. Angin tak terlihat terbentuk di ujung penggaris, melarikan diri dari penggaris sesaat kemudian dan menghantam batu yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi menjadi beberapa bagian. Bubuk batu abu-abu pucat perlahan tersebar ke bawah. Ci! Saat bubuk batu jatuh, cahaya darah muncul tiba-tiba. Tombak panjang berwarna darah menari dan membentuk banyak bayangan tombak pada saat itu. Setiap bayangan tombak berisi niat membunuh yang tajam yang menembus semua titik fatal di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan pancaran tombak tajam yang pada dasarnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya juga sedikit berubah. Lintasan dari penguasa berat yang melambai di tangannya berubah sekali lagi. Dari gerakan meretas yang awalnya kuat, hingga kekuatan kusut yang tak henti-hentinya bertabrakan dengan banyak tombak yang bersinar. Ding! Ding! Percikan terbang ke segala arah saat suara logam bertabrakan terdengar. Namun, langkah kaki Xiao Yan dengan cepat mundur setiap kali tombak panjang bertabrakan dengan penguasa yang berat. Benang dari garis retakan kecil juga menyebar di tanah yang keras. Bang! Konfrontasi lain antara tombak dan penguasa terjadi. Kaki Xiao Yan diinjak dengan keras dan tanahnya benar-benar retak. Api berwarna hijau melintas di atas penggaris yang berat itu. Akhirnya, itu dibawa oleh penguasa berat yang berisi kekuatan penuh Xiao Yan saat itu menghantam keras ke arah tombak berwarna darah yang bergerak ke segala arah. Ci! Ci! Xiao Yan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api berwarna hijau itu seperti binatang buas yang rakus. Tombak berwarna darah yang bersentuhan dengannya langsung tertelan. Dengan bantuan api berwarna hijau, penguasa berat itu menghancurkan cahaya tombak berwarna darah yang datang dari segala arah seolah-olah yang terakhir itu lemah dan rentan. Mengikuti cahaya tombak berwarna darah yang dipaksa kembali, sosok manusia yang tersembunyi di baliknya segera muncul di tatapan Xiao Yan. Empat mata bertukar pandangan satu sama lain saat energi itu dimusnahkan. Mereka berdua menunjukkan kedinginan yang sedingin es serta niat membunuh. Bloody ground edge split. Teriakan gelap dan padat tiba-tiba keluar dari tenggorokan Bai Sheng. Saat suaranya terdengar, wajahnya, yang awalnya dipenuhi dengan warna berdarah, langsung berubah menjadi putih pucat. Namun, tombak panjang di tangannya terbungkus oleh energi berwarna darah yang kaya. Jejak bau darah menyebar dari tubuh tombak menyebabkan mereka yang menciumnya merasa jijik. Cahaya berwarna darah pada tombak panjang itu ditahan sampai itu menakutkan saat ini. Warna darah gelap mewarnai itu sampai tampak seperti terbuat dari darah. Tangan Bai Sheng tiba-tiba gemetar. Akhirnya, cahaya merah darah muncul dari ujung tombak di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di galeri tontonan. 8 busur cahaya berwarna darah setidaknya berdiameter 5 kaki ditembakkan menggunakan rute yang sangat aneh. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menyadari bahwa 8 busur cahaya berwarna darah ini secara kebetulan membentuk bentuk sangkar, benar-benar membungkus di sekitar semua jalan keluar dari orang yang diserang. 8 busur cahaya berwarna darah membawa suara angin berputar saat mereka melewati arena.
8 selokan dalam yang selebar 1 kaki muncul di tanah yang keras kemanapun mereka lewat. Fragmen batu melesat ke segala arah. Saat debu menyebar, tahap pertempuran yang semula bersih dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Debu naik berulang kali. Hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit posisi Xiaoyan. 8 busur cahaya berwarna darah itu pada dasarnya membawa niat membunuh yang tajam saat mereka menembak dengan keras dan eksplosif ke arah tempat itu pada saat bersamaan. Bang! 8 tembakan busur berdarah ke arah tempat Xiaoyan berada. Segera, ledakan seperti guntur terdengar dengan keras di arena. Fragmen batuan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari debu ke arah galeri pengamatan, menimbulkan kekacauan. Serangan busur berdarah cukup kuat dan kekuatan penghancurnya juga menyebabkan orang sangat terkejut. Serangan semacam ini juga akan sangat merepotkan bagi bintang 7 biasa Dou Ling untuk diblokir. Tidak disangka bahwa serangan Bai Sheng akan sekuat ini setelah dia menggunakan teknik rahasia. Banyak tatapan dari platform tinggi membawa keterkejutan saat mereka mengamati 8 busur berwarna darah dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Serangan dengan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari mereka akan kesulitan menangani. Bloody Ground Edge Split dari Bai Sheng cukup jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya orang itu akan kurang beruntung. Yao Sheng yang feminin melirik busur berwarna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dingin. Yang terbaik adalah dia dibunuh di tempat. Ekspresi sombong juga muncul di wajah Liu Fei di samping saat dia dengan kejam mengutuk. Liu Qing mengerutkan alisnya. Tatapannya terfokus pada arena di mana debu tersebar di mana-mana. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Kalian semua telah meremehkan Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa sulit dipahami. Dalam kompetisi besar ini, sepertinya selain memiliki Lin Xiuya sebagai lawan saya, mungkin juga ada Xiaoyan." Kedua orang di sisinya segera menunjukkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa evaluasi Liu Qing terhadap Xiaoyan akan setinggi ini. Liu Fei menggumamkan beberapa kalimat dan sangat tidak ingin melihat Liu Qing melihat orang yang sangat tidak disukainya. Namun, dia tidak berani meragukan kata-kata yang terakhir karena prestisenya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berulang kali mengutuk Xiaoyan, berharap dia akan dikalahkan dan menjadi lumpuh. Sepertinya tidak ada reaksi. Jangan beritahu aku. Yan Hao sedikit mengernyit. Tatapannya menatap tajam ke wilayah penuh debu tempat Xiaoyan berada. 8 busur berdarah yang menyerang itu memang sangat kuat. Jika Xiaoyan ceroboh, dia mungkin benar-benar terluka parah. Tangan halus yang digunakan Han Yu untuk memegang pagar pembatas semakin erat. Mata cantiknya tidak berkedip saat berhenti di arena. Bai Cheng, yang telah menggunakan Bloody Ground Edge Split, sudah habis. Jika Xiaoyan bisa menahan serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak dapat, Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xiuya terdengar, debu yang tersebar di arena akhirnya memudar. Akhirnya, sosok manusia samar-samar muncul dari dalam debu di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Bai Sheng memegang tombak panjang dan berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya sepucat spray. Teknik rahasianya jauh lebih lemah daripada Skyfire Tree Mysterious Change, Xiaoyan terlepas dari apakah itu dalam hal daya tahan, waktu, atau aspek lainnya. Oleh karena itu, setelah dia menunjukkan keterampilan Dou terkuatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar serangannya bisa sepenuhnya mengalahkan Xiaoyan. Namun, harapannya akhirnya runtuh saat sosok manusia samar-samar muncul di dalam debu.
Ini terutama ketika sosok manusia itu masih mengeluarkan suara langkah kaki yang rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar. Hati Bai Sheng semakin tenggelam saat keputusasaan muncul di wajahnya. Di bawah fokus tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari galeri pengamatan, sosok manusia itu perlahan melangkah keluar dari wilayah yang dipenuhi debu. Dengan segera, suhu seluruh stadion menjadi panas. Ketika semua orang melihat penampakan aneh dari sosok manusia yang muncul, keterkejutan muncul bersamanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.